Kami dari Jakarta Raya mengucapkan selamat atas deklarasinya Maksio Pursu. Nggak ada lo? Nggak ada. Kami Maksio Perumah mengucapkan selamat atas deklarasinya Pursu. Orang-orang kami dari keluarga mengucapkan selamat atas deklarasi Pursu. Oh iya. To hide under the covers, serenade each other with careless melodies. Something buried deep inside us, the major and the minor were like piano keys. You played for me. You played for me. Oh, you played for me. I swear, even in my sleep, I hear it like the memory of everything we used to be. You played for me. We couldn't stop the world from turning. It was like a whirlwind, scattered us like leaves. But I'm stuck inside a feeling, a song that never leaves. We were like a symphony. You played for me. You played for me. Oh, you played for me. I swear, even in my sleep, I hear it like the memory of everything we used to be. You played for me. You played for me. I swear, even in my sleep, I hear it like the memory of everything we used to be. Played for me. Bayar. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat? Semuanya sehat? Ada yang kena virus nggak nih? Bapak, bentar saya potong. Kenapa coba ketika dibilang salam pada diem? Kayaknya tegang Pak. Iya. Iya betul sekali. Aman Pak, aman, gak ada yang kena virus Pak, aman. Ya, kalau ini adalah polisi sahabat anak ya. Betul dong. Yang biasa menghibur anak-anak ya. Iya. Iya, terima kasih. Alhamdulillah wa syukurlah wa nikmatillah pada siang hari ini. Ya. Alhamdulillah sangat luar biasa sekali ini ya. Sangat Ini ya. Kebetulan kami juga baru sekali ini acara di sini ya. Oh iya, Ternyata ini sangat luar biasa indah sekali. Terima kasih panitia. Ini inspirasi untuk selanjutnya. Ya. Yang pertama pada ketua panitia yang kami hormati, pada tamu undangan baik ini tingkat pusat, daerah, lengkap nih ya, seluruh Indonesia ya. Seluruh yang Indonesia mewakili ini ya. Pak. Seluruh Indonesia. Sangat luar biasa sekali. Ya mungkin dari rekan-rekan komunitas kami di sini polisi lalu lintas. Kalau mereka akan bertanya ada apa ya polisi lalu lintas ada di sini? Kebetulan di dalam tugas kami tugasnya di Dikmas Satlantas Polres Purwakarta. Betul. Ada 18 program unggulan dalam rangka dekade aksi keselamatan berlalu lintas. Ya. Ini Boleh kasih tepuk tangan? Iya, 18 program unggulan ya, yang diantaranya adalah pembinaan terhadap
komunitas otomotif seperti Betul, ini iya. ya. Ini adalah salah satu program dari kami dan terus ya. Kalau di Purwakarta itu motor aja melebihi 60 komunitas ya. Sangat ya Pak, banyak ya. Motor aja. Betul. Kemudian mobil yang udah terdaftar sekitar 15 kalau nggak salah ya, yang udah terdaftar kami ada 15 komunitasnya. Di sini ini sangat luar biasa. Kami izin untuk menyampaikan beberapa pesan-pesan yang berhubungan dengan keselamatan berlalu lintas. tentunya. Ya. Betul. Nanti kami tidak membuat data. Nah, kalau kau sampaikan ini panjang ya, kami yang mencatat waktu karena kami tadi ada acara kontingen di Dinas Pendidikan, kami tinggal dulu ya. Oh, gitu, Pak, Pak, ya. acara jam 9 tet katanya. Tapi kalau untuk komunitas mohon dimaklumi ya, karena jaraknya jauh ya, nggak mungkin bisa waktu tepat ya, ini kami maklumi dan kami mohon maaf untuk tidak sesuai dengan ronton Sesuai ya. dengan acara Kami ya, nggak apa-apa. mendahului ya. Betul. Yang pertama rekan-rekan semuanya, ini menjadi atensi dari pemerintah dengan akhir-akhir ini angka kecelakaan lalu lintas cukup tinggi. Sangat apa ya? Di antara rekan-rekan di sini ada yang pernah mempunyai pengalaman kecelakaan, ada? Keluarganya ada? Kira-kira kalau mendapatkan musibah terjadinya kecelakaan lalu lintas, menyenangkan atau menyedihkan? Udah pernah kecelakaan? Sudah. Keseledot. Sangat merepotkan, sangat merugikan semua pihak tentunya. Nyesek. Semua pihak. Semua pihak ya Pak ya. Ibu nangis. Termasuk tugas Pak Polisi ya. Benar. Semua pihak ikut repot. Nah, semuanya ya, baik itu biayanya, waktunya dan lain-lain ya. Yang lebih parah lagi, singkatnya saja ini ya. Kalau korban luka ringan, luka berat, bahkan meninggal dunia, gampang ngurusnya ya. Gampang. Kalau meninggal dunia, jelas. Jelas. Bagaimana yang cacat seumur hidup? Mohon maaf ini. Yang cacat seumur hidup, terlebih yang menjadi korban adalah usia-usia dini. Betul. Ada yang usia 9 tahun, 10 tahun ya, SD, ya, TK, SD, SMP, SMA. Bagaimana cita-cita masa depannya? Kandas di tengah jalan akibat cacat seumur hidup. Itu bagi putra-putri yang kecil-kecil ini ya. Dengan berbagai macam upaya yang dilakukan oleh pemerintah khususnya dari pihak kepolisian, udah banyak sekali ya yang upayanya, termasuk sekarang ini adalah merupakan upaya preemptif, edukasi, terus memberikan himbauan-himbauan, termasuk inilah kampanye keselamatan berlalu lintas, mengajak kepada seluruh komunitas pemakai jalan agar berhati-hati, waspada ketika mengemudikan kendaraan motor. Betul. Nah, ini ada 7 pelanggaran lalu lintas yang dijadikan atensi dalam penegakan hukum. Yang 7 pelanggaran lalu lintas ini ya, kalau dilanggar mengakibatkan fatalitas korban. Nah, di antaranya ya, yang pertama yang jadi sorotan ya. Yang pertama adalah pengendara atau pengemudi yang usianya masih di bawah umur. Nah, ini mohon maaf, ketika katanya merasa terampil, oh saya udah terampil Pak, bisa nyopir, bisa mengemudi, bisa berkendara. Nah, katanya sih sudah terampil. Katanya. Tapi ketika diuji ujian teori maupun praktek, kalau boleh jujur, dari 100 orang bisa lulus 5 orang, 10 orang, hebat, luar biasa. Mau diuji? Bagaimana etika, tata cara, sopan santun, tata krama berlalu lintas. Baik itu teorinya, pengetahuannya. Nah, ini dia. Oh Pak, kalau saya prakteknya mah ahli, silakan aja. Ya, termasuk nanti keterampilannya. Ya, ini bagaimana keterampilan mengatur jarak aman, kecepatan, menghindar dan mengerem. Bisa menghindar dan mengerem? Saya jagonya Pak mengerem Pak. Ayo silakan praktek. Nah, makanya di sana ada keterampilan, ada pelajaran safety driving. Nah, bagaimana zigzag, bagaimana rem, bagaimana reaksi, bagaimana tiba-tiba kalau ada anak kecil lewat. Bagaimana misalkan kalau jalan ada cewek nih diem, kira-kira cewek ini didiemin lagi mau ngapain nih? Mau bilang apa tuh? Diangkut, kata dia angkut. Mau nunggu pacarnya, mau lari, mau nyebrang. Nah ini dia.
Ini yang berhubungan nanti harus tahu reaksi orang lain. Betul. Nah ini dia ya. Satu tadi yang kita bicara masalah usia di bawah umur. Usia di bawah umur ya Pak. Yang kedua adalah yang berhubungan dengan kecepatan. Nah sekarang ini di jalan-jalan tol ya dari pihak kepolisian ya sudah mempunyai alat yang namanya nanti speed gun yang untuk mengatur, untuk menentukan bahwa itu ada mengetahui kecepatan maksimal dan kecepatan minimal. Nah di setiap jalan sudah diatur kecepatannya, apakah itu jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan nasional, jalan tol, jalan lingkungan, jalan kawasan, harus hafal kecepatannya. Kalau misalkan di jalan rata-rata rambu-rambunya untuk kelas jalannya nggak kelihatan ya, nah makanya harus hafal persis bagaimana sih kalau di tol itu kecepatan maksimalnya, kecepatan minimalnya, harus mengatur jarak amannya. Nah sekarang ini diterapkan dengan sistem elektronik. Nah gitu nanti ya, tahu-tahu udah ditilang. Nah, sudah canggih ya sekarang. Sudah canggih. Nah ini ke depan di tempat-tempat tertentu sudah diatur atau diterapkan penegakan hukum dengan sistem elektronik dalam penegakan hukumnya. Ini yang berhubungan dengan kecepatan. Maka silakan nanti hati-hati setiap kita melintasi jalan, lihat dulu lokasi jalur jalan mana yang akan dilintasi, apakah nanti ada perdanya, apakah nanti secara nasional sudah ada rambu-rambu dan kelas jalannya. Betul sekali. Yang ketiga ini yang paling parah, yang berhubungan dengan konsentrasi. Ulang berapa kali? Dapat kali ya. Karena apa? Udah jelas di dalam undang-undang pasal 106 ya, undang-undang nomor 22 tahun 2015 tentang bahwa mengemudikan kendaraan bermotor harus dengan wajar dan penuh konsentrasi. Artinya ketika sedang berkendara, mengemudi, melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu konsentrasi itu adalah melanggar peraturan. Nah sementara baru diterapkan yang telepon saja. Contoh ini, kalau saya nyopir, saya sambil berpelukan begini. Betul. Kira-kira konsentrasi enggak? Konsentrasi enggak? Sambil bersendaran gini. Aduh alamak. Nah, ini contoh. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu konsentrasi. Ibu-ibu pagi-pagi sambil nyuapin anaknya, sambil dandan, sambil betulin ini apa ini? Lipstick. Banyak sekali. Nah, polisi masih bijaksana. Sementara ini baru yang menggunakan handphone. Padahal puluhan kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu konsentrasi. Mengapa demikian permasalahannya? Kita lihat fakta di lapangan. Di jalan tol Cipali, tol Purbalenyi, tol Jakarta Cikampek, hanya butuh waktu 1 detik. Hanya waktu 1 detik fatal akibatnya. Yang mana? Ayo deh kita padukan nih, pada saat-saat kelelahan, masa-masa patih, hanya waktu Ya, betul. nah ini terlelap, masa-masa keletihan, masa-masa kecapean. Nah kalau diambil tengah-tengah, kalau kita jalan-jalan dari Jawa Timur misalkan, dari ujung Merak sana tengah-tengah di mana? Biasanya di tol Cipali. Nah ini ya, kami udah puluhan kali, kemudian kami juga mendampingi para ahli transportasi ini ya, mendampingi. Nah ini masa-masa keletihan, hanya waktu 1 detik, 2 detik, fatal akibatnya. Udah otomatis nggak tahu kecepatannya ya, karena ngantuk ya, masa-masa kelelahan. Maka di sana aturan jam kerja jangan sampai melebihi berapa jam kalau mobil. Wah pasap kuat 12 jam Pak. Betul. Silakan. Nah, ada rekomendasi dari dokter ya, yang ukuran isi kita standarnya secara nasional ya, ada berapa jam harus wajib istirahat. Nah makanya seperti nanti ketika operasi ketupat, operasi lilin ya, dari pihak kepolisian pemerintah memaksa wajib harus berhenti, ada checkpoint. Tujuannya dipaksa kalau nggak mau. Karena apa tujuannya? Fatal itu. Harus wajib istirahat ada di rest area, ada checkpoint supaya badan kita segar kali. Biar rileks ya Pak. Iya, biar refresh lagi. Betul, Nah betul, ini betul. mohon maaf nih teman-teman yang dari Lampung, dari jauh-jauh, mohon diperhatikan yaitu yang berhubungan dengan kondisi kesehatan. Ya, harus benar-benar dalam keadaan prima benar-benar. Karena tadi hanya hitungan 1 detik, 2 detik fatal akibatnya. Nah ini yang berhubungan dengan
faktor kecepatan dan mengatur jarak aman. Pada prinsipnya menabrak dari belakang tetap posisi tidak menguntungkan. Nah, maka harus mengatur jarak aman, harus latihan, harus berapa meter sih kita mulai mengerem. Ya. Ya kalau mungkin remnya bagus, kalau tidak, Ya. nah dia termasuk itu nanti silakan kalau sekarang ini dari pihak pemerintah, nanti sekarang ini kalau untuk kecelakaan lalu lintas ini dipidanakan. Pemilik mobil kalau angkutan juga kena, mekaniknya juga kena, bisa sekarang nih, bisa ke pidana. Mohon maaf, hati-hati sekarang ya. Ketika nanti memodifikasi, mohon maaf nih, yang hobi mau modifikasi, contoh yang selang-selang yang tadinya dari besi Ya. diganti dari plastik. Nah, ketika nanti terjadi kecelakaan lalu lintas, siapa yang mau jadi berani-berani mengganti atau memodif yang tidak standar, hati-hati. Nah, ketika nanti kita memodif ya semua komponen di dalam kendaraan itu harus hati-hati. Nanti harus di bengkel resminya. Intinya kita yakinkan bahwa kondisi kendaraan kita dalam keadaan sesuai dengan persyaratan teknis dan layak jalan ya, dari semua ya, termasuk kondisi bannya, tekanan anginnya, kondisi remnya, sistem lampunya dan semuanya. Nah, itu dia. Kemudian yang saat ini mohon maaf yang jadikan atensi dari pimpinan juga, penggunaan rotator dan sirine mohon maaf ya untuk komunitas sudah jelas ditentukan tentang lampu isyarat. Hanya kendaraan-kendaraan tertentu saja yang diperbolehkan menggunakan lampu isyarat ya, sesuai dengan warnanya. Kalau biru untuk kepolisian, merah nanti untuk ambulan, pemadam kebakaran. Nah, sekarang ini yang baru ini yang hijau untuk Satpol PP. Nah, kuning untuk nanti kendaraan yang mengangkut atau sarana prasarananya, itu saja ya. Di luar kendaraan alat negara penegak hukum nanti dilarang. Nah, kemudian ketika nanti ada kendaraan-kendaraan tertentu yang sedang menjalankan tugas, nanti ada prioritas jalan. Prioritas ketika jalan, yang memperoleh hak prioritas jalan, kewajiban kita yang pertama mengurangi kecepatan, yang kedua nanti wajib mendahulukan ya, nanti ada urutan ya. Yang pertama adalah kendaraan mobil pemadam kebakaran yang sedang menjalankan tugas, yang kedua mobil ambulan. Nah, sekarang ini muncul lagi nih komunitas pengawal ambulan. Nah, itu dibenarkan nggak sih, Pak? Itu dibenarkan nggak? Sebetulnya ya ini mohon maaf undang-undang sudah jelas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang punya kewenangan untuk turjawali pengaturan, penjagaan, patroli dan pengawalan lalu lintas adalah dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedua, kendaraan khusus itu sudah memperoleh hak prioritas utama, jadi nggak perlu dikawal. Nah, karena dengan rotator tadi sudah secara otomatis ambulan tersebut adalah mempunyai hak prioritas jalan yang wajib harus diutamakan dan didahulukan. Yang pertama adalah pemadam kebakaran, kedua adalah mobil ambulan yang sedang membawa orang sakit. Nah, baru ketiga kendaraan nanti yang untuk menolong membantu yang mendapatkan kecelakaan lalu lintas, baru yang keempat dan seterusnya. Nah, ini ya itu sudah cukup ya, karena permasalahannya di sini ada dua. Ya. Kesadaran disiplin masyarakat pengguna jalan masih rendah. Ketika terdengar bunyi biasanya langsung minggir atau noleh. Kalau saya pribadi sih langsung minggir. Ya, alhamdulillah. Nah, satu itu ya, kesadaran masyarakat ketika ada kendaraan yang mendapatkan prioritas utama belum langsung minggir atau memberikan prioritas, bahkan menoleh. Yang kedua, pihak awak atau operator pengemudinya, sopirnya, nah rata-rata belum memiliki sertifikasi, ya mungkin sopir biasa ya, pelatihan lah. Kita aja kalau dia pendidikan latihan berapa bulan ya. Nah, ini dia ya, sehingga antara itu belum nyambung. Yang mudah-mudahan dengan terus kita berikan himbauan-himbauan ini, kesadaran masyarakat terus meningkat sehingga ketika ada kendaraan yang diberikan prioritas itu langsung segera mendahulukan, terutama adalah mobil ambulan, karena perlu waktu ya, perlu waktu untuk memberikan pertolongan korban nyawa seorang. Nah, nah, itu beberapa informasi-informasi, ada beberapa pelanggaran lalu lintas yang sangat potensi terkait terhadap kecelakaan lalu lintas ya. Kemudian dengan harapan, dengan berbagai macam upaya-upaya, himbauan-himbauan, sosialisasi meningkatkan dan ini, satu,
kesadaran disiplin meningkat. Kedua, salah satu upaya untuk menekan, mencegah, mengurangi, meminimalisir tingkat kecelakaan lalu lintas. Wabil khusus adalah fatalitas korban. Nah ini ya mudah-mudahan di tahun 2020 ini kita bisa menurunkan fatalitas korban dengan bantuan daripada rekan-rekan komunitas semuanya. Mari kita sama-sama mendukung dan menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas ya, dengan logo atau yel-yel ya, keselamatan berlalu lintas, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Siapa saya? Saya pelopor keselamatan berlalu lintas. Tepuk tangan dong. Aduh, sekali. Nah itu dapat kepanjangan ya. Ya. Itu harapan dari kami, kedatangan kami di sini memberikan atau kami memohon bantuan pada rekan-rekan komunitas semua untuk disiplin dan tertib berlalu lintas, baik itu nanti secara administrasi maupun bagaimana tadi budaya, etika, tata cara, sopan santun berlalu lintas. Ayo kita budayakan sabar. Ayo kita antri. Yang gampang-gampang aja ya. Ya itu beberapa imbauan dari kami dari Satlantas Polres Purwakarta. Saya Aibtu Sugino. Ya mudah-mudahan dari himbauan tadi rekan-rekan bisa memahami dan bisa menyampaikan kepada keluarga maupun orang lain. Karena komunitas otomotif ini adalah orang pertama yang dekat ya dengan pihak kepolisian ya tentunya ya, dengan berbagai pembinaan-pembinaannya ya, mudah-mudahan nanti yang belum rutin mohon maaf nih dari Maxio ya, nanti kita adakan rutin ya, baik itu nanti kita sampaikan beberapa materi-materi yang berhubungan dengan safety riding atau etika dan tata cara berlalu lintas secara lebih mendalam ya, sehingga nanti bagi yang belum punya SIM, ada nggak yang belum punya SIM? Nah, ya, anggap aja kita sambil bimbel ya. Nah, kan sekali ke depan nanti kualitas ya untuk memperoleh SIM harus benar-benar melakukan prosedur yang sebenarnya, baik itu nanti ujian teori maupun ujian prakteknya, dengan harapan setelah mempunyai kualifikasi punya SIM benar-benar ya kita sudah mempunyai keterampilan, mempunyai kemampuan, mempunyai pengetahuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, sehingga tujuan daripada undang-undang untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan satu upaya untuk menekan, meminimalisir tingkat kecelakaan lalu lintas ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Foto bersama dulu enggak? Mau foto bersama dulu enggak? Harus. Nah, wajib. Mohon izin saya mau pamit, minta ke depan kita foto bersama di sini sebentar. Boleh. Mohon izin. Monggo silakan. Ya. Ini harus biar ada momen-momennya, ada kenang-kenangan. Mohon izin maju sebentar, mau minta foto bersama. Ya. Boleh, ini dari komunitas. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah padanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Satu lagi. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Pak MC mana? Saya lari aja nyari aku. Selamat pagi. Oh siang ya, salah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Om, selamat datang di acara deklarasi Pursub. Tekunan naon sok atuh tekunan naon anggap we teu aya sasaha sok. Bade nyarios naon atuh sok bade nyarios naon bismillah heula naon oge. Atos ya. Yang jelas banyakkan ucap terima kasih untuk Terima kasih seluruh seluruh teman-teman ya. rekan-rekan dari seluruh Nusantara. Betul. Dengan Ibu Angel juga terima kasih udah datang sama Om Ketum, Om Kerek. Terima kasih sudah datang Om Ya. di acara Pursub. Gitu. Suasana sangat keluargaan sekali ya dari Ya. berbagai daerah tentunya. Boleh disebutkan ini daerah mana saja, Abuji? Dari Jabar, dari timur. Banyak sekali ya. Banyak sekali. Banyak Om. sekali ya tentunya ya. Dan tentunya Abuji mudah-mudahan ini acara bukan acara yang pertama saja. Ya. Dan mudah-mudahan nanti ada acara next selanjutnya yang lebih memukau, lebih Ya. meriah sekali ya. Ya. Betul sekali. Kasih tepuk tangan yang meriah, boleh Abuji? Ayo dong, kasih tepuk Om. tangan. Oke. Terima kasih untuk Abuji sebagai ketua pelaksana yang sudah memberikan sambutan untuk di siang hari ini di jam 11 kurangnya 5 menit saja. Terima kasih untuk seluruh daripada kru panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini. Lanjut selanjutnya adalah sambutan dari ketua regional dulu deh. Sambutan dari ketua regional, silakan untuk waktu dan tempat untuk memberikan sepatah dua patah kata. Oke, yang mana? Yang ini? Oke. Ini kalau nggak salah namanya Om Dodi ya? Siapa tuh? Nah, iya mah bisa ngebodor, iya mah iya. Atos dipencet Atos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salalamat kabeh. Selamat pagi. Tanggus pagi di wae. Hey, siang ini mah. Ayo biar suasana meriah. Selamat pagi. Toga jam. Jam 11. Selamat pagi sekali lagi. Luar biasa, alhamdulillah. Kalau disuruh sambutan lumayan, ngaderek dek tuur, persiapan catatan, nggak bawa catatan. Pada poinnya alhamdulillah dari mulai persiapan deklarasi Purwakarta Subang semoga semakin guyup, semoga memberikan warna yang berbeda di Maxio Indonesia. Terima kasih yang dari yang paling terjauh, mana yang terjauh? Jaraknya berapa kilo? Kalau ketum nggak dihitung, pakainya pesawat. Dapat pelak. Dapat berapa Om? Berapa kilo Om? 210. Berapa? Saya yang nyamperin, nggak apa-apa. Saya yang Gawe nyamperin. atuh MC teh atuh udah dibayar.
Anjir. Om berapa? Bayar kan MC dibayar. 270. Ada yang lebih tinggi 270? Kalah Om 400. Berapa Om? 400. Ada yang lebih dari 400? 500. Gawe MC titah gawe, MC titah gawe. Yang mana? Teangan, we teangan. Yang paling Alah, paling Gusti terjauh. Agung. Naon ieu? Wah, MC Sina ngobrol di dia coba. sok sebaraha Sabaraha cenah sabaraha yang terjauh berapa cenah? Yang mana? 600 dari Jepara. Seremai. Seremai. Berapa kilo Om itu Om? Gope. Seberapa kilo? Cing minta hadiah panitia jangan upang jauh nak. Mana hadiahnya minta hiji? Minta hadiah hiji. Paling Boleh, jauh, boleh, paling boleh. jauh, paling Boleh. jauh. Kisaran 740 Om. Berapa? 740. Ada yang lawan 740? Berapa Om? Madura. MC Madura di Bentar, kita cari dulu. 800. Dari Arab. Arab. Ini katanya 740. Ya. Ini udah beda lagi acaranya nih. Madura, Kita anggur, Madura. ya, tahu, euy. Yang mana Madura yang mana? Oh ini. Madura. Yang 700 tadi mana 700? Yang 700 mana? 700. Sini Itu. Om, sini Om 700 Oh, Om. boleh naik ke atas panggung. Yang 700. Hayu Kak dia kis-kis ini dulu. Cancel. Ada yang lebih yang nyata, yang nyata. Ada yang komplain. Ayo. Yang mana? Sok. Kumawe carana ngagawekeun MC ya. Biar MC-nya kerja. Oh. Dari tadi dia mulu. Berapa kilo? 800. Maju ke depan. 800. Dia 800 benar. Percaya nggak dia 800? Hah? 1000. Yes. Menang 1000. Dari mana? Jepara. Jepara Om. Berapa? 3 orang. 3 orang. Aya bantal tilu teu. Bere tiluanana pangjauhna. Beri tepuk tangan buat yang paling terjauh. 3 orang. 3-3-nya sini Om. Nggak ada. Berapa? Lampung berapa kilo? 400 kalah, 500, ada yang 500. Makassar berapa? Naik pesawat nggak jadi. Naik mobil Om. Sebenarnya serius Om. Sini Om. Beng, Om Beng, sini gerak. Cap, sini Cap, ini Cap. Tanyain Cap, betul nggak Cap? Dari mana Om? Jepara. Jarak tempuh berapa kilo Om? 600 kiloan. Betul apa betul? Om berapa? Tunggu, ini ada yang lebih tinggi lagi. Dari mana Om? Dari Belitang. Palembang. Berapa kilo Om? 700-an, sekitar 700. 700 kilo. Tah, eles ya. Terjadi beli tilunya nya. Turun. Ini ada berapa orang Om? Bertiga. Sama istri. Ya. Sama istri. Kalau si Yang naik pertama ini. Hah? Yang naik pertama. Berapa member? Sendiri. Anaknya 3. Istrinya tuh marah. Dapat 1 Om. Makasih Om.
Terima kasih Om. Luar biasa, tepuk tangan dari mana? Dari mana? Luar biasa. Habis berapa Om? Gak bisa disebut. Bisa, harus disebutin Om. Sebuah nominal harus disebutin Om. Berapa Om? Habis-habisan. Berapa Om kira-kira bensinnya Om? 1.800.000. 1.800.000 buat Maxio. Luar biasa. Om, terima kasih Om. Saya kasih bantal biar bisa tidur dulu Om. Jadi biar bisa istirahat. Ya. 1 lebih bermakna buat bertiga Om. Oke? Cas dulu Om. Luar biasa. Terima kasih Om Bebek. Cik. Gak tahu ini. Tadi bilang 600. Salahin ketum. Salahin ketum. Ini Om, gimana Om? Kasih aja Om. Terima kasih, cuma 2 ya Om ya. Jangan berebut. Terima kasih, luar biasa. Ya MC gawe atuh macing nyepengannya ngeunah kieu diu. Kenakan itu. Terima kasih, luar biasa. Deklarasi Purwakarta Subang dari awal sampai memunculkan di Nusantara, di Maxio Indonesia, sampai harga tiket 50.000. Betul apa betul? Dengan masukan dari kalian kita turun jadi 25.000 sampai akhirnya kita gratiskan semua makanan gratis. Terima kasih buat panitia-panitia Pursub. Sangat luar biasa, kita berapresiasi. Bukan berarti saya ngasih atau panitia ngasih buat yang terjauh, tapi orang-orang yang terdekat lah yang akan membantu. Karena orang-orang yang terdekat, terima kasih buat area se-Jawa Barat. Luar biasa, tepuk tangan se-Jawa Barat. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah. Untuk Jawa Timur, Jawa Tengah, kami berapresiasi. Selamat menikmati hidangannya, selamat menikmati hiburannya. Semoga keguyuban ini tetap terjaga, terjalin silaturahim tanpa ada embel-embel apapun. Berapapun biaya kita berangkat di sebuah acara di Maxio, hanya satu, kita punya nilai silaturahim. Semoga kita dihindari jauh-jauh dan jauh, sangat jauh dari apapun yang terjadi ada di dunia ini, termasuk virus dan segala macamnya. Semoga ini menjadi ladang ibadah dan dijauhkan bala penyakit di semua yang ada hadir di sini. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Gawe atuh. Gawe atuh, gawe. Mau ngeupulan? Ngeupulan atuh sok peul ka dieu. Bisa heurina teh. Mere naonnya mohon. Terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah? Ya, biar suasananya lebih hidup sekali. Susunan acara selanjutnya adalah masih banyak dan tentunya hadiah pun masih banyak, nanti diselang-seling sama hiburan tentunya ya. Lanjut daripada acara selanjutnya adalah untuk sambutan ya. Ini adalah sambutan untuk ketua umum kita se-Indonesia. Saya berat mau bilang gantengnya. Kita sambut buat yang ganteng, Amayar ah, buat ganteng. Juga yang cantik. Aduh mikna ieu pareum-pareuman. Saya satu lah ini nih. Boleh kasih tepuk tangan meriah untuk ketua umum kita se-Indonesia, yakni adalah Om Madi ya, yang punya suara cetar. Terima kasih buat MC yang kedua kali. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, kenapa saya bilang pagi? Biar semangat terus. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia Pursub yang telah memfasilitasin pada hari ini untuk kita bersilaturahmi, bisa cipika-cipiki, bisa berjumpa lagi setelah sekian hari waktu itu. Kita bertemu di Perompak. Mana Perompak?
Saya ucapkan terima kasih kepada Kerek yang telah hadir, Om Dodi, Ketua Chapter se-Jabar, se-Jateng, dan Ketua Regional mungkin dari Jakarta, dan dari Jatim, utusan-utusan dari Ketua Chapternya atau anggotanya. Saya ingin menyapa dari semua Jabar dulu, karena yang hari ini Jabar lagi ada hajatan. Baraya mana Baraya? 40 KR apa 50 KR? 50, alhamdulillah. Hah? Abis Baraya, Bekasi, Patriot yang kemarin habis sertijab. Selamat buat Gugun yang telah diberikan amanah menjadi Ketua Chapter periode tahun 2020-2022. Kemarin habis sertijab dan saya menyaksikan secara langsung. Alhamdulillah acaranya loncat sana loncat sini tapi kondusif dan kekeluargaannya cukup lumayan. Alhamdulillah. Terima kasih Om, selamat, terima kasih ya. Kemudian yang ketiga, Deborah. Dikit amat. Mana? Yang depan lu 20. Ya, depan lu 20, belakang 10, ya benar 30. Abis Deborah yang keempat chapter untuk Jabar, Priangan Timur. Lu? Ya? Macet. Ayo udah, mudah-mudahan Priangan Timur sampai di sini lancar, selamat, tidak ada kendala apapun di jalan. Saya sampaikan salam juga untuk daerah-daerah dari Jabar yang insya Allah ke depan untuk deklarasi. Setelah ini, Karawang. Sedikit sekali. Dan itu lagi yang hadir. Bosen saya ngelihatnya, Karawang yang lain dong. 20 KR, orangnya 5, berarti sisanya 15 digandeng. Oke, Ciremai. Wah, semangat Ciremai. Bulan 6 ya, insya Allah. Habis Ciremai, Kuningan, mana? Kuningan. Wah, kumpul di sana semua. Cianjur. Mana Cianjur? Yang insya Allah bulan 12. Ya? Sendirian. Kenapa Om? Masih di jalan? Ya kita maklumin memang Cianjur jaraknya cukup jauh dari sini ya. Hampir sama dengan Pritim. Ya mudah-mudahan kita berikan doa restu buat semua rekan-rekan yang insya Allah tahun ini khususnya Jabar bisa dapat mandiri masing-masing. Dan saya ucapkan selamat kepada Pursup Purwakarta Subang yang perencanaannya sudah disiapkan dari jauh-jauh hari, dari jauh-jauh tahun 2019. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih yang sangat istimewa sekali buat Om Lancar almarhum. ID 856. Beliau telah mendahului kita. Mudah-mudahan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau sempat bertemu dengan saya bicara empat mata pada saat Jamda Jabar di Kuningan, menyampaikan aspirasinya, menyampaikan niatnya, keinginannya, semangatnya buat menjadikan Pursup sebuah chapter yang awalnya juga ceritanya sangat panjang sekali ya. Purwa Suka, Purwa Suci, entah satu lagi apa? Hah? Pursup. Apa Om? Pursup, nggak pakai B. Oh nggak pakai B. Sekarang alhamdulillah menjadi Pursup Purwakarta Subang. Beri aplaus buat Pursup. Insya Allah nanti hari ini kita lantik pengurusnya. Mudah-mudahan mereka bisa amanah. Semalam saya juga udah berkomunikasi, sudah bersilaturahmi dengan beliau-beliau selaku calon-calon pengurus dan juga dihadirin Om Kerek, Om Humas dari DBP, Om Jano hadir menyaksikan sampai jam 3 malam kita ngobrol. Ya itulah waktu yang sangat istimewa
di mana kita bisa sharing, berbicara baik dan buruknya Maxio, berbicara untuk semangat ke depan menjadikan Maxio ini satu wadah silaturahmi buat semua pengguna, pencinta Grand Max Luxio Club Indonesia. Karena itulah misi Grand Max Luxio Club Indonesia secara nasional, agar kita dapat menyatukan semua pengguna Grand Max Luxio di Indonesia. Sekarang lagi musim corona ya, sebenarnya sempat dipertanyakan juga Pursup kok masih melangsungkan kegiatan gitu. Tapi kemarin saya menyampaikan kepada teman-teman khususnya ketua-ketua regional dan teman-teman yang menyampaikan kepada saya secara pribadi, insya Allah kita terlindung lah ya, kita terlindung dari semua wabah ini. Bukan cuman corona, insya Allah flu-flu yang lain seperti flu burung juga kita terlindung. Karena selama kita bertawakal, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita semua. Dan ke depan juga akan ada kegiatan yang sama, yaitu deklarasinya regional Jogja Istimewa, yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 4 April, tanggal yang istimewa juga mereka pilih. Diharapkan teman-teman nanti bisa mensupport untuk hadir juga. Ya, Pursup jangan putus di sini ya. Masih ada saudara-saudara lain yang akan hajatan. Jadi kondanganlah sebelum Anda dikondangin. Jogja nanti tanggal 4, insya Allah udah siap, merchandise-nya udah berjalan. Lanjut nanti Karawang juga santer saya dengar udah merubah konsep acaranya setelah belajar dari Pursup. Mudah-mudahan jadi lebih baik Om, Tante untuk Karawang. Nanti setelah Karawang kita akan vakum dulu sebentar ya. Tidak ada kegiatan seperti deklarasi atau secara besar, yaitu karena kita akan menyambut Ramadan, terus Idul Fitri, Syawal. Lalu nanti kita bertemu lagi di Jatim awal Juni untuk deklarasinya Jombang. Kemudian dilanjut dengan Ciremai. Deklarasi ini adalah memang untuk menjadikan satu organisasi kecil agar dapat mengelola secara manajemen administrasi dan keuangannya masing-masing sendiri, agar mereka lebih selektif, lebih fleksibel, karena mereka yang selalu akan bertemu langsung dengan anggota-anggota di daerah. Jadi merekalah yang paham dengan daerahnya, merekalah yang paham dengan keluarganya secara chapter. Oleh karena itu, pembentukan chapter kita sangat mendorong sekali, dan ini adalah chapter kelima untuk Jabar, dan nanti akan ada tumbuh berikutnya seperti Jateng DIY yang telah tumbuh 10 chapter dan Jatim sudah 11 chapter. Kalau Palembang mungkin Sumatera mungkin masih stuck di 7 karena perkembangannya sedikit melamban, dan kemungkinan akan tumbuh lagi itu di daerah Sulawesi. Mandar itu akan tumbuh pada akhir 2019. Diharapkan dengan terbentuknya chapter ini, anggota-anggota di daerah dapat aktif secara lingkungan kecilnya yaitu chapter, dan jangan lupa tetap akan ikut dalam kegiatan skala regional, dan sebentar lagi juga akan ada kegiatan skala nasional yaitu Jambore Nasional. Insya Allah nanti di Jogja Ketumplak akan merilis merchandise-nya, dan ada perencanaan grand door prize-nya mobil. Kita doakan Ketumplaknya bisa ngumpulin duit, ngumpulin dana buat memeriahkan dan memberikan satu momen, satu kegiatan yang beda dari Jamnas 1 sampai dengan 6. Jadi Jamnas 7 panitia berjanji akan memberikan sesuatu yang berbeda. Di antaranya tadi itu grand door prize-nya mobil, entah duit dari mana nanti mereka beli ya. Dan ada hadiah-hadiah yang lain untuk
menyemangatin kita untuk dapat hadir dan memeriahkan Jambore Nasional yang ke-7 atau biasa kita sebut J7. Dan selain juga nanti anggota di chapter ikut dalam kegiatan daerah dan nasional, diharapkan juga dapat menjalin silaturahmi lebih kental lagi dengan keluarga-keluarga kecilnya, ya. Dengan begitu kita dapat memantau perkembangan Grand Max Luxio Club Indonesia secara nasional. Alhamdulillah, perkembangan Grand Max Luxio Club Indonesia secara nasional mengalami peningkatan, di mana tahun 2019 anggota yang aktif 2.300 dan sekarang tahun 2020 mencapai angka 2.500-an lebih. Dan ini adalah berkat kerjasama dan partisipasi serta loyalitas dari anggota Grand Max Luxio Club Indonesia se-Indonesia. Dan saya juga akan menyampaikan di mana dengan kegiatan seperti itu atau dengan aktivitas seperti itu kita dapat menilai kualitas-kualitas dari setiap anggota kita dan kita dapat memberikan haknya mereka dan kita dapat menunaikan kewajiban-kewajiban kami. Di mana saya juga sudah menyampaikan dengan Kerek semalam dengan teman-teman di Pursup, Om, kita punya dana sosial yang seumpama nanti ada kegiatan silahkan disampaikan. Om, kita punya dana sosial yang secara statis bila nanti ada rekan-rekan kita yang mengalami musibah kecelakaan atau sakit secara off-nam di rumah sakit, sampaikan. Kita akan analisa, mudah-mudahan kita bisa bantu. Selain juga dari teman-teman di daerah melakukan swadaya secara kemanusiaan. Itulah hak-hak kalian. Dan seumpama nanti ada keluarga-keluarga dari member, istri, anak, atau si membernya sendiri, ya amit-amit mungkin kena musibah meninggal dunia, kita akan membackup secara penuh. Dalam artian misalnya kecelakaan ya, kita akan membackup secara penuh. Tapi kalau misalnya meninggal dunia karena sakit, kita akan memberikan santunan dengan nilai tertentu sebagai tanda apresiasi kita untuk menghargai beliau yang telah ikut aktif di Grand Max Luxio Club Indonesia. Dan itulah kewajiban kami selaku pengurus di nasional terutama dan pengurus daerah untuk memberikan apresiasi kepada segenap keluarga besar Grand Max Luxio Club Indonesia. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Regional Jabar yang telah membimbing Pursup hingga pada hari ini dapat membentuk satu chapternya sendiri. Dan saya ucapkan terima kasih dan selamat dan sukses untuk Pursup Purwakarta Subang yang telah menjadi chapter yang ke-34. Kompak selalu, sukses selalu, jaga silaturahmi, ya. Ada masalah komunikasikan, jangan pernah canggung buat berkomunikasi. Karena dengan komunikasi kita dapat tahu satu sama lain. Kita maunya apa, situ maunya apa, kita akan ketemukan satu titik penyelesaian. Ya Om ya, terima kasih semua. Salam sehat, salam hormat. Indonesia itu indah. Jangan lupa touring buat Indonesia dan keluarga kita masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pakai meja ini ya. Jangan pakai meja ini. Penandatanganan langsung SK. Cek 1, 2, 3. Ya. Sebelum acara selanjutnya tentunya karena memang sudah disusun acara secara baik setelah sambutan daripada Bapak Ketua, kita hari ini se-Indonesia langsung dilanjut untuk penyerahan ataupun peresmian chapter yang akan diberikan oleh ketua kita hari ini ya. Kita bikin momennya lagi dipersiapkan. Dan saya dengan hormat Ketua Chapter terpilih
Om Bambang. Ketua regional Om Dodi bisa hadir di sini di depan kita. Ya, boleh maju. Terus sekjennya Pursup. Sekjennya Pursup Om Edi Hediana. Nggak ada. Beliau nggak hadir kemana? Ada acara di sepak terjangnya. Oh gitu. Om Jano selaku humasnya DPP untuk regional Jabar. Dan kalau memang berkesempatan semua pengurus yang terpilih di Pursup bisa menyaksikan di depan. Jadi kita bisa tahu wajah-wajahnya siapa saja. Di sini ada Om Bambang Sudrajat selaku ketua chapter, terus ada Om Edi Hediana, Om Erdi Pramudika, Om Agus Sofyan, Asep Surahmat, Denny Denaldi, Muhammad Ridwan, Om Suhadi, Dadi Irawan. Kalau orangnya ada di sini diharapkan bisa di sini Om. Jadi kita tahu oh beliau-beliau ini yang akan nanti memegang amanah buat Pursup. Oke, kalau pengurus sudah standby di sini, SK surat keputusan nanti akan dibacakan oleh sekjen kita Tante Angel. Nanti waktu dan tempat kita persilahkan. Sudah Om ya, kumpul semua ya. Oke Om, mohon untuk dapat menyimak apa yang nanti dibacakan oleh Tante Angel mengenai keputusan Pursup. Silahkan Tante Angel. Surat keputusan nomor 272 garis miring SK.DPP garis Maksio garis miring 3 Romawi garis miring 2020 tentang pengesahan Badan Pengurus Harian Cabang Chapter atau Regional Grand Max Luxio Club Indonesia. Menimbang 1. Bahwa untuk mendukung terlaksana program dan kegiatan Grand Max Luxio Club Indonesia di tingkat pusat, dipandang perlu dibentuknya kepengurusan Grand Max Luxio Club Indonesia di tingkat cabang. 2. Bahwa Badan Pengurus Harian Pusat Grand Max Luxio Club Indonesia perlu mengukuhkan Badan Pengurus Cabang di tingkat chapter atau regional dan ditetapkan dengan surat keputusan. Mengingat 1. Anggaran dasar Grand Max Luxio Club Indonesia pasal 2 ayat 3 tentang pembentukan cabang, pasal 10 tentang struktur organisasi dan pasal 11 tentang struktur kepengurusan. 2. Anggaran rumah tangga Grand Max Luxio Club Indonesia pasal 9 tentang struktur kepengurusan dan pasal 11 tentang pembentukan cabang. Memperhatikan 1. Surat permohonan nomor 03 garis miring Maksio garis Pursup garis 3 garing 2019 tertanggal 3 Maret 2020 dari calon Badan Pengurus Harian Chapter kepada Badan Pengurus Harian Pusat perihal pengajuan pendirian Chapter Pursup yang meliputi Kabupaten Purwakarta dan Subang, Provinsi Jawa Barat. 2. Surat verifikasi nomor 005 garis miring C8 garis miring Maksio Rek garis bawah Jabar garis miring 2020 tertanggal 11 Maret 2020 dari Badan Pengurus Harian Regional Jabar yang ditandatangani oleh Ketua Regional Jabar. Memutuskan menetapkan 1. Pursup adalah chapter ke-34 dari Grand Max Luxio Club Indonesia. 2. Pursup adalah chapter dari Regional Jabar yang menaungi Kabupaten Purwakarta dan Subang, Provinsi Jawa Barat. 3. Susunan pengurus chapter Pursup periode 2020-2022
sebagaimana terlampir yang menetapkan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini. 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. 5. Apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Purwakarta tanggal 15 Maret 2020. Lampiran. Pembina. 1. Pembina Ketua Umum. 2. Ketua Regional Jabar. 2. Penasehat. 1. Suhadi. 2. Dadi Irawan. 3. Pengurus Harian. Ketua Chapter Bambang Sudrajat. Sekretaris Edi Hadiana. Bendahara Erdi Pramudika. Bidang-bidang Humas Agus Sofyan dan Asep Surahmat. Keanggotaan Denny Denaldi. Inventaris Muhammad Ridwan. Ditetapkan di Purwakarta tanggal 15 Maret 2020. Badan Pengurus Harian Pusat Grandmax Luxio Indonesia. Ketua Umum Rahmadi. Sekretaris Angel Lamia Baji Serina Denso. Bismillahirrahmanirrahim. Berita acara pada hari ini Minggu tanggal 15 bulan Maret tahun 2020 jam 11.20 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di area wisata Kampung Kahuripan, Cirangkong, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Telah diadakan deklarasi pendirian chapter ke-34 dari Grandmax Luxio Club Indonesia dengan nama Pursup, yang merupakan naungan dari Regional Jabar. Berdasarkan surat keputusan nomor 272/DPP/Maksio/3 Romawi/3 tujuan didirikannya chapter Pursup adalah untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan Grandmax Luxio Club Indonesia, khususnya untuk di wilayah Kabupaten Purwakarta dan Subang, Provinsi Jawa Barat. Deklarasi dihadiri dan disaksikan oleh anggota Grandmax Luxio Club Indonesia dari daerah tersebut dan disahkan oleh Badan Pengurus Harian Pusat. Segala aturan dan tata tertib chapter Pursup mengacu kepada ADART dan peraturan organisasi yang berlaku dan ditetapkan oleh Badan Pengurus Harian Pusat. Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Purwakarta tanggal 15 Maret tahun 2020 dan akan ditandatangani oleh Sekretaris Chapter Om Edi Hediana ID 1254, Ketua Chapter Bambang Sudrajat 1469, dan nanti akan disaksikan oleh Om Ketua Regional Jabar, Om Dodi, serta Humas dari DPP untuk mewakili Jabar dan akan diketahui oleh saya sendiri. Dengan ini saya minta Sekretaris Chapter Om Edi atau yang mewakilin kalau memang beliau tidak hadir atas nama untuk menandatanganin berita acara. Mungkin bendaharanya? Silakan Om.
ada hiburan lebih menarik. Sebelum kita bubar, saya ingin ada momen berharga di mana kita pada hari ini bisa berkumpul bersama, silaturahmi bersama, kita foto bareng ya. Kita foto bareng dulu di sini. Setelah itu nanti acara hiburan, silakan nanti mau nongkrong di mana, ngerokok di mana, monggo, nggak apa-apa. Dan nanti saya pesan pulangnya hati-hati, tetap for safety drive, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Seperti tadi telah disampaikan oleh Bapak Kepolisian, agar kita dapat menjadi klub pelopor tertib berlalu lintas. Geser aja dulu ya. Ini kan tadi teman-teman pada kumpul semua di sini. Foto. Untuk pengurus dulu, kita foto dulu bersama. Nanti disusul sama teman-teman dari tamu undangan bisa kumpul. Kamera yang mana nih? Nyala? Belakang depan ya. Semua anggota Pursub. Semua anggota Pursub. Masih pencar? Oh, dari sana. Oke. Semua anggota bisa kumpul di sini. Tamu-tamu undangan, kita foto bareng yuk, Om, Tante. Om Ihsan ngesot aja Om kalau susah berjalan Om. Ngesot atau ngelinding deh. Ayo foto bareng yuk. Terutama Jabar, mohon dukungannya. Kita bisa kumpul di sini, kita foto bareng. Kalau nggak ada fotonya nanti kan dibilang nggak hadir. Hadir Pursub nggak? Hadir, mana fotonya? Nggak ada, kan nggak enak. Ayo perompak ikut sini, malu-malu. Ayo sini Cap, ajak pasukannya. Nggak foto, ora foto, ora enak. Ayo Kang Atep, sini Kang. Ayo nih, orang pertama Jabar malah ngilang-ngilang, sini Kang. Udah semua? Oke, 1, 2, 3, pasang gaya masing-masing. Lagi. Oh, udah. Oke, silakan dilanjut dengan syukuran dari Pursub, yaitu